Halo, nama saya Berat dan pada video kali ini saya akan mempresentasikan topik dari pelajaran sejarah yang berjudul Memahami Makna dari Perdamaian, Genosida, Terorisme yang Mengancam Dunia. Saya akan menjelaskan melalui PowerPoint yang sudah saya siapkan. Selamat menikmati. Oke, seperti yang saya sudah bilang, di sini kita akan membahas topik berjudul Memahami Makna Perdamaian, Genosida, dan Terorisme yang Mengancam Dunia. Pertama, kita mulai dari perdamaian. Nah, apa itu perdamaian? Perdamaian itu berasal dari Romawi kuno dari kata damai atau disebut absentia belli, atau artinya keadaan dari ketiadaan perang. Kalau perdamaian itu sendiri memiliki arti konsep persahabatan dan keharmonisan sosial tanpa adanya permusuhan dan kekerasan. Mungkin sebagian dari kalian akan mengira bahwa perdamaian itu kondisi rasa nyaman. Itu tidak salah, tapi di sini saya akan menjelaskan perdamaian dari perspektif sejarah. Nah, bagi bangsa yang merasakan pahitnya perang, konflik antar negara hampir mustahil untuk dihentikan. Karena berbagai alasan, seperti apa? Perbedaan ideologi, perebutan kekuasaan, dan penguasaan wilayah. Lalu, kita akan mengambil contoh peristiwa Perang Dunia, di mana pada Perang Dunia I melanda hampir seluruh Eropa dan dimenangkan oleh pihak sekutu seperti Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Rusia. Nah, bangsa yang merasakan pahitnya perang ini, ya contohnya pada Perang Dunia, hampir seluruh Eropa tersebut. Dan Amerika juga menyebarkan propaganda bahwa Perang Dunia I adalah yang terakhir, padahal tidak. Nyatanya ada Perang Dunia II, yang dimana Perang Dunia II jauh lebih kacau daripada Perang Dunia I. Dan untuk Perang Dunia I, singkatnya, Perang Dunia ini terjadi karena satu alasan khusus, yaitu terbunuhnya putra pangeran yang bernama Franz Ferdinand. Kita akan lanjut pada cara damai atau perdamaian tercapai. Jadi, damai dan perdamaian sebenarnya bisa tercapai dengan mudah, tapi harus ada beberapa syarat. Seperti apa? Seperti negara yang berperang memilih tidak terlibat atau memaksa negara lain ikut berperang. Lalu, kesepakatan untuk menghentikan perang. Dan yang terakhir, menjaga dan menciptakan suasana tenang dan damai pada dunia. Pastinya, kalau kita lihat dari semua syarat tersebut memang secara logika bisa menghentikan perang, seperti tidak memilih untuk perang, kesepakatan untuk menghentikan perang, menjaga suasana supaya damai. Itu sangat-sangat efektif dan besar kemungkinan bisa menciptakan damai dan perdamaian. Dan sekarang kita akan lanjut pada tokoh yang memperjuangkan perdamaian, seperti Bunda Teresa, seorang biawarti Katolik Roma yang meraih Nobel Perdamaian pada tahun 1979. Lalu ada Wangari Maathai, seorang aktivis lingkungan yang mendapatkan Nobel pada tahun 2004. Dan yang terakhir, ada Martin Luther King Jr., seorang aktivis hak-hak sipil, non-kekerasan, dan pendeta baptis di Amerika Serikat yang meraih Nobel Perdamaian pada tahun 1964. Masing-masing dari mereka memiliki tindakannya sendiri yang membuat mereka mendapatkan Nobel Perdamaian. Seperti Bunda Teresa, dia membangun kongregasi Missionary of Charity, dan dia juga mengabdikan diri untuk membantu kaum miskin, juga orang yang menderita HIV hingga TBC. Lalu pada Wangari Maathai, dia melakukan tindakan sabuk hijau, yaitu dia membuat ribuan laki-laki dan perempuan bersama-sama menanam pohon. Dan tindakannya tersebut sangat bermanfaat, seperti untuk menghentikan erosi, menahan air tanah ketika hujan. Dan untuk Martin Luther King, dia melakukan perlawanan damai tanpa kekerasan pada segregasi rasial di Amerika Serikat. Dia berkeliling dunia dan memberikan pidatonya. Salah satu pidato yang terkenal itu I Have a Dream. Dan berkat tindakannya tersebut, maka dia pantas mendapatkan Nobel Perdamaian. Lalu kita akan lanjut pada topik yang kedua, yaitu genosida. Seperti biasa,
Pertama-tama, kita harus mengetahui apa itu genosida. Menurut KBBI, genosida itu pembunuhan besar-besaran terhadap suatu bangsa atau ras. Dan menurut buku Axis World in Occupied, karya Raphael Lemkin mengatakan genosida berasal dari bahasa Yunani, disebut genos yang artinya ras, bangsa, dan rakyat. Lalu genosida juga berasal dari bahasa Latin, disebut caedere yang artinya pembunuhan. Lalu genosida itu sendiri memiliki pengertian perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan dan memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, ataupun agama. Pernyataan ini dituliskan berdasarkan Statuta Roma dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Kira-kira Statuta Roma itu adalah perjanjian internasional yang mengatur kewenangan untuk mengadili kejahatan paling serius yang mendapat perhatian internasional. Lalu kita akan lanjut pada contoh-contoh kasus genosida yang pernah terjadi, yaitu yang pertama, tahun 1498, pembantaian suku Indian di benua Amerika yang dilakukan oleh bangsa Eropa. Lalu pada 1788 terdapat pembantaian suku aborigin di Australia oleh Kerajaan Britania Raya Inggris. Tahun 1975 hingga 1979 terjadi pembantaian terhadap lebih dari 2 juta jiwa rakyat Kamboja oleh rezim Khmer Merah. Lalu pada 1994 terjadi pembantaian di Rwanda terhadap suku Hutu dan Tutsi sekitar. Setiap pembantaian ini memiliki alasan tersendiri, seperti pembantaian suku Indian terjadi karena bangsa Eropa yang menginginkan tanah di wilayah tersebut. Lalu pembantaian terhadap suku aborigin terjadi karena armada Inggris yang pertama kali sampai di wilayah Australia menganggap atau mengklaim bahwa wilayah tersebut adalah milik Inggris. Jadi, suku aborigin yang harus hidup berdampingan dengan armada Inggris tersebut lama-kelamaan mendapatkan rasisme hingga terjadi genosida. Lalu, pembantaian terhadap rakyat Kamboja terjadi karena rezim Khmer Merah yang ingin mendapatkan kekuasaan di tengah konflik regional yang terjadi pada Kamboja. Lalu, pada pembantaian Rwanda terjadi karena pembunuhan pada suatu presiden yang bernama Juvenal Habyarimana, dan kejadian tersebut memicu terjadinya genosida. Lalu kita lanjut pada yang terakhir, yaitu terorisme. Oke. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa sih itu terorisme. Jadi, terorisme itu berasal dari bahasa Latin, dari kata tere yang berarti menakut-nakuti. Dan dari KBBI, terorisme memiliki pengertian penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan. Terorisme itu sendiri memiliki pengertian tindakan meneror dengan menggunakan kekerasan atau mengancam untuk merusak moral, mengintimidasi, dan melakukan. Mungkin dari pengertian-pengertian ini, kita sudah bisa menyimpulkan terorisme itu seperti apa. Jadi, terorisme itu seperti sekelompok orang yang melakukan tindakan kejahatan dan memiliki tujuan tertentu. Sekarang, kita akan lanjut perkembangan terorisme, yaitu yang pertama, terorisme sudah dari abad-abad lalu, dimulai dari bentuk fanatisme dan berkembang menjadi ancaman dan pembunuhan. Pada bukti nyata, terorisme berkembang pada pasca Perang Dunia Kedua, di mana negara-negara sedang sibuk dengan konfliknya sendiri. Lalu, terorisme ada sampai sekarang didasari beberapa motivasi. Seperti apa? Yang pertama, separatisme, di mana separatisme ini motivasi karena ingin mendapatkan pengakuan seperti kemerdekaan, kedaulatan, dan hak politik lainnya. Lalu ada etnosentrisme. Ini motivasi karena menganggap rasa sendiri lebih tinggi daripada ras lain, sehingga terorisme melakukan teror terhadap rasa menurut mereka lebih rendah. Lalu ada nasionalisme, di mana motivasi ini didasari oleh ketaatan pada paham nasional. Lalu yang terakhir ada revolusioner. Ini motivasi untuk melakukan perubahan dengan cara menggulingkan pemerintahan. Dan sebenarnya motivasinya masih banyak, tapi saya hanya memaparkan 4 dari motivasi mereka. Dan sekarang kita akan lanjut
ke ciri-ciri terorisme, di mana terorisme memiliki ciri-ciri yaitu terorganisasi dengan baik dan didukung dengan sikap disiplin yang tinggi dan militan. Dan yang kedua, terorisme umumnya memiliki tujuan politik, tetapi dengan melakukan tindakan kriminal. Jadi dari sisi manapun mereka melakukan tindakan kejahatan dan salah. Dan yang ketiga, terorisme memiliki target atau sasaran yang dapat menimbulkan efek psikologis, biasanya masyarakat. Biasanya teroris menggunakan seperti bom bunuh diri atau senjata api untuk menimbulkan efek ketakutan agar tujuan mereka tercapai. Dan yang terakhir, terorisme tidak mengindahkan norma-norma yang berlaku, seperti norma agama dan norma hukum. Jadi, jika mereka melakukan seperti bom bunuh diri atau membunuh manusia dengan senjata api, mereka tidak akan merasa bersalah. Dan selanjutnya kita akan lanjut ke tujuan dari terorisme itu sendiri. Yang pertama, menunjukkan ketidakmampuan pemerintah terhadap keamanan negara. Lalu yang kedua, mendapatkan pengakuan baik secara lokal, nasional maupun internasional. Lalu yang ketiga, mempermalukan militer dan pemerintah, tidak jauh dari tujuan yang pertama, dan memperoleh uang atau perlengkapan untuk pelaksanaan tujuannya. Lalu yang keempat, memiliki tujuan memperlihatkan kekerasan yang meresahkan masyarakat dan memancing pemerintah untuk melakukan tindakan seperti yang terdapat pada ciri-cirinya. Dia ingin menyerang efek psikologis, sehingga si terorisme ini menjadi fokus pemerintahan, sehingga tujuan mereka semakin tercapai. Dan lanjut pada contoh kasus terorisme yang pernah terjadi di dunia, yaitu yang pertama pertemuan di Badawai tahun 1971, di mana pertemuan ini berisi perwakilan terorisme dari Eropa dan Timur Tengah, dan mereka ingin melakukan aksi teror, yaitu pada lapangan terbang Tel Aviv, Israel. Dan yang kedua, pertemuan di Larnaca, yaitu tahun 1999. Mirip dengan pertemuan pertama, yaitu di Badawai, mereka ingin bekerjasama untuk melakukan aksi teror yang lebih besar. Dan yang ketiga, pengeboman di kedutaan Amerika. Pengeboman ini dilakukan dengan cara bom bunuh diri, sehingga terdapat korban yang meninggal. Dan yang keempat, tragedi bom Bali 1, tahun 2002. Berdasarkan berita, tragedi ini dilatar belakangi karena peristiwa Ambon dan Poso, yaitu terorisme ingin membalaskan dendam karena banyaknya umat Islam yang terbunuh karena peristiwa Ambon dan Poso tersebut. Maka terjadilah tragedi bom Bali ini. Dan yang kelima, pengeboman pada pasar tradisional di Palu tahun 2005. Dan yang terakhir, pengeboman pada Kedutaan Besar Australia tahun 2004. Berdasarkan berita, pengumuman ini dikarenakan untuk menghambat jalannya Pilpres tahap 2, yaitu antara Megawati dan SBY. Oke, jadi tadi adalah penjelasan dari materi tentang memahami makna perdamaian, genosida, dan terorisme yang mengancam dunia. Semoga kalian semua bisa mengerti dan mendapatkan manfaat dari video pembelajaran tadi. Terima kasih sudah menikmati dan menonton sampai akhir.